Sampah lagi. Kenapa nggak pernah habis-habis? Lagi-lagi si Burini ya, emang gak ada kapoknya. Aku udah capek Bu Mira. Berapa kali aku bilang jangan lempar sampah sembarangan. Dia nggak pernah peduli. Ya tapi kamu tahu sendiri, dia itu orangnya keras kepala. Makin ditegur, makin gak mau ngerti. Aku nggak ngerti deh. Kenapa sih harus sampai kayak gini terus? Bukannya harus saling tolong menolong. Ini malah saling ribut. Dia tuh emang gak punya empati. Coba kalau halaman rumahnya sendiri yang dikotorin orang, pasti dia ngamuk. Itu dia. Aku sih nggak mau sampai ribut gede. Tapi kalau setiap hari kayak gini, siapa yang tahan? Bu Sari, kamu harus ambil sikap. Kalau terus didiamin, dia bakal ngerasa nggak salah dan terus ngelakuin ini. Aku tahu, tapi aku takut kalau aku ngomong malah makin jadi masalah besar. Ya nggak bisa gitu juga. Kita harus cari cara supaya dia ngerti tanpa harus bikin ribut. Kalau dia orang yang ngerti, dari dulu dia udah berhenti, Bu. Mungkin kita harus ngomong ke Pak RT biar ada tindakan yang lebih tegas. Mungkin itu satu-satunya cara. Aku sih diam bukan berarti takut, tapi ya malas berantem terus. Aku cuma pengen hidup tenang. Iya, aku ngerti. Tapi masalahnya ini nggak bisa terus dibiarin. Nanti bisa lebih parah loh. Mungkin kamu harus bawa masalah ini ke Pak RT. Kalau nggak ada yang tegas, dia bisa terus-terusan kayak gini. Aku sih gak mau ribut Bu Lilis, tapi aku juga gak mau kebiasaannya kayak gini terus. Tapi kita nggak bisa terus-menerus diam. Kalau kita terus diam, dia nggak akan tahu kalau kita juga punya batas. Aku paham, tapi harus gimana? Dia itu orangnya gak bisa diajak ngomong baik-baik. Kalau ngomong langsung gak bisa, ya kita bikin pengaduan resmi biar ada bukti kalau ini udah keterlaluan. Itu ide bagus Bu Lilis. Kalau ada laporan resmi, Pak RT juga bakal lebih serius nanggepinnya. Iya juga ya, tapi gimana caranya bikin laporan? Kamu bisa tulis kronologi kejadian, berapa kali ini terjadi, terus kasih saksi kalau perlu. Bahkan kalau perlu kita bisa foto sampah yang dia buang, jadi ada bukti nyata. Oke deh, aku bakal coba. Kita harus kasih tahu Pak RT secepatnya. Saya paham Bu Sari, tapi Bu Rini ini orangnya gampang tersinggung. Kalau kita keras, bisa jadi malah bikin masalah baru. Pak, kalau kita diem terus, dia bakal semakin semena-mena. Nggak bisa gini terus. Aku udah capek ngomong baik-baik Pak Darto. Dia gak pernah mau dengerin. Mungkin baiknya kalau kita coba bicara lagi Pak, tapi harus ada yang tegas. Jangan sampai dia merasa bebas terus. Saya akan coba bicara lagi dengan Bu Rini, tapi kalian harus sabar, jangan langsung emosi. Sabar terus Pak, udah berbulan-bulan. Kami udah cukup sabar. Kalau nggak ada tindakan nyata, dia bakal makin seenaknya. Kami cuma mau lingkungan bersih Pak, gak ada niat cari ribut. Tapi kalau terus kayak gini, kami juga gak tahan. Baik, saya akan panggil Bu Rini, kita duduk bareng. Saya harap dia mau mendengar. Semoga aja Pak, kami gak mau suasana di kampung ini rusak gara-gara hal begini. Saya juga berharap begitu Bu Lilis. Sore ini Bu Sari berdiri di halaman rumah Bu Rini dengan tekad yang bulat. Ia harus menyelesaikan masalah ini, meski ada rasa takut di dalam hatinya. Pikirannya melayang, membayangkan betapa seringnya ia harus menelan perlakuan tak sopan dari Bu Rini. Dengan setiap langkahnya menuju pagar, ia tahu ini adalah titik balik. Masalah ini harus cepat dihentikan. Bu Rini, saya cuma mau bicara sebentar. Apa? Saya dengar ibu mau bawa-bawa tetangga lain buat ngelawan saya. Saya nggak bawa siapa-siapa Bu, cuma ingin bicara baik-baik soal sampah yang sering ibu buang ke halaman saya. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Saya mau buang sampah, ya buang aja. Mau ngomel, ya ngomel aja. Bu, ini udah berkali-kali, ini nggak bisa terus dibiarkan. Gak suka? Ya silakan pergi, jangan ganggu saya. Suara pintu yang tertutup keras mengiris hati Bu Sari. Ia berdiri terpaku beberapa saat, marah, kecewa, dan bingung. Namun semakin ia merasakan rasa sakit ini, semakin besar tekadnya untuk menyelesaikan masalah. Mungkin hari ini ia gagal, tapi besok ia akan lebih siap. Orang kayak Bu Rini ini, kalau nggak ditegur, bakal terus seenaknya sendiri. Dulu juga pernah ribut sama tetangga lain, tapi gak ada yang berani lawan. Ibu Rini itu emang suka cari masalah.
Jadi aku bukan satu-satunya yang kena masalah sama dia. Iya Bu, semua orang juga tahu. Tapi nggak ada yang berani ngadepin dia. Takut malah makin parah. Dia itu stres kayaknya. Bu Rini, sampai kapan sih ibu mau buang sampah ke rumah saya? Hahaha, apa urusan kamu, Rumah-rumah saya sendiri. Saya buang sampah di mana aja, suka-suka saya. Suka-suka ibu, kalau buang sampah di halaman rumah saya, itu jadi urusan saya. Kemarin saya diem, tapi kalau keterusan, saya nggak bakal tinggal diam. Oh, jadi kamu berani lawan saya sekarang? Udah cukup Bu, jangan pikir semua orang bakal diam terus sama kelakuan ibu. Jangan main tunjuk-tunjuk ya, saya nggak takut sama kamu. Oh, jadi kamu pikir bisa nginjak-nginjak orang gini aja? Hei, lepasin, dasar kurang ajar. Biar kamu tahu rasa, seenaknya sendiri. Kurang ajar kamu ya, nggak tahu diri, dasar Wati. Wah, gawat ini Bu. Mereka beneran jambak-jambakan. Biarin aja dulu, jangan dipisahin. Dia perlu dikasih pelajaran. Lepasin, dasar ibu-ibu gila. Mau seenaknya sendiri aja, rasain ini. Pak Satpam, tolong! Ada yang berantem! Bu, udah, jangan berantem di sini. Lepasin saya belum selesai sama dia. Saya juga belum selesai sama kamu. Udah, kalau masih lanjut saya panggil Pak RT. Udah cukup Bu Rini, semua orang udah muak sama kelakuan ibu. Apa maksud kamu? Jangan ikut campur ya. Jangan pura-pura nggak tahu. Semua orang di sini tahu ibu suka bikin masalah. Dan sekarang sudah saatnya kita semua gak diam. Iya betul, kita nggak bakal diam lagi Bu Rini. Udah cukup kesabaran kita selama ini. Terserah kalian, saya nggak takut. Mau kalian maju semuanya di sini, saya nggak takut. Baik, kalau masih terus begini saya yang bakal lapor langsung ke Pak RT. Lihat aja nanti, saya nggak akan lupa ini. Hidup kalian nggak bakal tenang. Akhirnya ada yang berani lawan dia. Harus ada yang mulai kan Bu? Hari ini Bu Sari bertemu lagi dengan Bu Lilis dan Bu Mira di pasar. Mereka berbicara tentang masalah yang belum juga selesai. Tangan Bu Sari terasa lelah, tapi ia tahu bahwa harus ada cara lain untuk menuntaskan masalah ini. Di tengah keramaian pasar, ketiganya sepakat untuk mencari solusi yang lebih efektif. Kalau Bu Rini masih terus buang sampah sembarangan, kita harus punya bukti. Kalau nggak ada bukti, kita nggak bisa lapor ke Pak RT. Iya, kita bisa rekam aja Bu. Jadi kalau ada kejadian lagi, kita punya saksi. Tapi kalau dia tahu kita merekam, bisa-bisa makin parah kan masalahnya. Kejadian dia ribut sama Bu Wati aja gak bikin dia tobat loh. Kalau kita nggak berani ngambil langkah, ya kita nggak akan maju Bu Sari. Kita harus berani. Kamu nggak sendiri Bu, kami ada di sini untuk bantu. Kita harus buktikan kalau kita nggak takut sama Bu Rini. Kalau perlu kita bikin dia angkat kaki dari kampung kita ini. Kata-kata Bu Lilis dan Bu Mira menguatkan Bu Sari. Ia tahu ini bukan hanya tentang sampah, tapi juga tentang harga diri dan keberanian. Jika tak ada bukti, masalah ini akan terus terulang. Dan kali ini ia tidak akan mundur, mereka akan bertindak. Ini dia, semoga berhasil. Jangan sampai aku teledor, harus dapat rekaman yang jelas. Keterlaluan, dia benar-benar seenaknya. Akhirnya ini bukti yang ku dapatkan. Awas ya kamu Bu Rini, aku bikin kamu menyesal. Besok pagi aku harus membawa ini ke Pak RT. Ini nggak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Jadi ada masalah apa Bu Sari? Pak, saya membawa bukti. Ini video yang saya rekam semalam. Bu Rini buang sampah ke halaman rumah saya lagi. Jadi benar ini rekaman jelas ya? Pak,
Pak, ini bukan yang pertama kali. Bu Rini sering banget kayak gini. Tiap malam dia buang sampah sembarangan. Kami udah sering menegur, tapi dia pura-pura nggak denger. Dia itu nggak ada takut-takutnya. Dia mau hidup tanpa aturan. Bahkan bukan cuma di rumah Bu Sari, Pak. Di depan rumah saya juga sering ada sampah yang tiba-tiba muncul pagi-pagi. Kalau memang sudah berulang kali dan tetap nggak ada perubahan, ini jelas masalah yang harus segera ditindak. Saya udah capek, Pak. Saya udah coba ngomong baik-baik ke Bu Rini, tapi dia selalu ngelak. Katanya dia nggak pernah buang sampah di halaman orang. Suka-suka dia lah, apalah. Ada aja alasannya. Padahal kita semua tahu, Pak. Hampir tiap malam ada suara kantong plastik jatuh. Pasti cek sampahnya begitu-begitu aja. Sisa makanan, bungkus plastik, dan bau busuk. Baik, kalau memang sudah keterlaluan seperti ini, saya akan segera memanggil Bu Rini dan menyelesaikan masalah ini. Kita nggak bisa biarkan lingkungan kita jadi kotor karena kebiasaan buruk satu orang. Harus ada sanksi, Pak. Kalau enggak, dia nggak bakal kapok. Kami cuma mau keadilan, Pak. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Saya akan panggil Bu Rini hari ini juga. Kita bicara baik-baik dulu. Tapi kalau masih membantah, kita buat laporan ke kelurahan. Saya nggak mau ada warga yang merasa terganggu seperti ini. Baguslah, Pak. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat dia. Akhirnya. Terima kasih, Pak. Kami udah nggak sabar lagi menunggu tindakan. Bu Rini, kami datang untuk bicara. Ada apa? Kenapa kalian datang ke sini? Kami punya bukti, Bu. Video ini menunjukkan Anda buang sampah ke rumah Bu Sari. Hah? Itu nggak benar. Itu hanya kebetulan. Bu Rini, kami nggak main-main. Sudah cukup bukti yang kami punya. Jangan coba-coba bohong lagi, Bu Rini. Bukti udah jelas di depan mata. Kami nggak takut menghadapi ini. Ini masalah yang harus diselesaikan. Ibu, kami tidak ingin berlama-lama. Ini harus diselesaikan dengan cara yang benar. Tunggu, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Ibu, video ini tidak bisa dipalsukan. Ini bukti yang tak terbantahkan. Sekarang Bu Rini, saatnya bertanggung jawab. Kami akan melaporkan ini ke kelurahan jika Anda tetap tidak mengaku. Ibu tahu kan ada pasal yang bisa menjerat ibu jika buang sampah sembarangan. Melihat Bu Rini yang mulai panik, Bu Sari merasa sedikit lega. Setiap langkah mereka menuju kebenaran semakin dekat. Bu Rini tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Halah, bodo amat, gue gak peduli. Pak Budi pulang lebih awal malam itu. Terkejut melihat banyak orang di depan rumahnya, penuh tanda tanya. Ia berjalan mendekati jendela, sementara Bu Rini rebahan santuy di sofa. Apa-apaan ini, Bu? Kenapa ada orang banyak di depan rumah kita? Sudah, Pak, nggak usah dibahas. Saya kerja banting tulang nyari uang buat keluarga, sementara kamu malah bikin masalah sama tetangga. Itu yang kamu lakukan. Aku nggak sengaja. Semua itu terjadi karena aku nggak bisa kontrol emosi. Nggak sengaja. Ini udah keterlaluan. Gimana kalau kita sampai dihukum karena ulah kamu? Kamu pikir enak tinggal di lingkungan yang kucilkan kita? Aku minta maaf, Pak. Aku salah. Ini bukan sekedar maaf, Bu. Ini soal kepercayaan yang hancur. Apa yang aku lihat di depan rumah tadi itu bukan hal kecil. Pokoknya kamu selesain itu. Aku capek, mau tidur. Esokan harinya, Bu Rini datang dengan wajah menunduk. Setelah malam penuh keributan, dia merasa malu dan tak tahu harus bagaimana. Bu Sari, saya datang meminta maaf. Apa yang kamu lakukan itu gak bisa langsung selesai begitu saja, Bu Rini. Saya tahu saya salah dan saya minta maaf. Saya nggak seharusnya buat masalah seperti itu. Aku bisa terima permintaan maaf kamu, Bu. Tapi ingat, itu gak gampang buat aku. Kepercayaan gak bisa dibangun cuma dalam sehari. Saya paham, Bu. Saya harap suatu saat nanti kamu bisa percaya lagi sama saya. Waktu yang akan menjawab, Bu. Kita lihat aja nanti. Aku menyesal telah melakukan itu. Aku pikir dengan kayak gitu orang bakal takut sama aku, bakal segan. Tapi ternyata mereka malah balik ngelawan aku. Malam itu, suasana di pos ronda penuh dengan percakapan tentang kebersihan lingkungan. Pak Darto berdiri di depan warga, menyampaikan peraturan baru yang akan diterapkan. Saya sudah mendengar keluhan dari warga tentang sampah yang dibuang sembarangan. Kita akan buat peraturan baru, lebih ketat soal kebersihan lingkungan, mulai 1 Maret. Akhirnya ada yang bertindak. Selama ini kita cuma bisa diam aja, tapi sekarang ada solusi.
Iya, ini yang kita butuhkan. Gak cuma ngomong doang, tapi juga tindakan nyata. Semoga dengan peraturan ini lingkungan jadi lebih baik dan kita semua bisa hidup lebih nyaman. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti yang terjadi sama Ibu Sari terulang lagi. Pak Darto, saya lega. Akhirnya keadilan bisa ditegakkan. Meskipun masalah ini selesai, kita tetap harus waspada. Dimanapun kita tinggal, pasti ada aja orang yang susah diajak kerjasama. Tapi yang penting kita nggak tinggal diam. Kebenaran akan selalu menang, walaupun harus melalui proses yang panjang. Di pos ronda itu, meskipun masalah besar sudah diselesaikan, semua warga tahu bahwa hidup di lingkungan seperti ini bukan tanpa tantangan. Namun mereka percaya bahwa selama ada keadilan, segalanya akan kembali pada tempatnya.